Assalamualaikum Sobat Sehat, saya Dr. Andi Abdillah, spesialis bedah di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membahas Q&A tentang seputar tumor payudara. Tumor payudara adalah suatu benjolan yang didapatkan di payudara. Bisa di sebelah kanan, sebelah kiri, atau keduanya. Dan tumor payudara ini nanti akan kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah dia tumor jinak ataukah tumor ganas. Tumor payudara bisa terjadi pada laki-laki ataupun pada perempuan. Meskipun lebih sering terjadi pada perempuan. Tumor payudara bisa terjadi akibat pertumbuhan dari sel yang abnormal sehingga pertumbuhannya jadi tidak terkendali dan menimbulkan suatu benjolan. Tumor payudara bisa terjadi banyak faktor ya, bisa diakibatkan oleh faktor genetik ataupun dari faktor lingkungan. Bisa dari makanan, radiasi dan sebagainya. Semua benjolan itu kita menyebutnya sebagai suatu tumor. Jadi dimanapun di semua lokasi tubuh itu bisa disebut sebagai suatu tumor, termasuk di payudara. Jadi semua benjolan yang abnormal di payudara itu bisa kita sebut tumor. Ciri-cirinya tumor itu bisa disebut ganas atau jinak, bisa dari kita lihat ciri-ciri dari benjolannya. Jika mana benjolannya itu cepat membesar ataupun ada luka di atas benjolannya atau ada perubahan pada kulit di payudara di atas benjolannya atau puting dari payudara yang berubah misalkan tertarik atau sebaliknya malah terdorong oleh benjolan tersebut. Semua benjolan itu kita menyebutnya sebagai suatu tumor. Jadi kalau itu tumor jinak, kita bisa menyebutkan tumor saja. Tapi kalau tumor ganas, kita biasa menyebutnya kanker. Apakah tumor jinak bisa menjadi tumor ganas? Itu bisa saja, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sama dengan dari sel normal menjadi suatu sel ganas, ataupun dari tumor jinak menjadi tumor ganas. Meskipun begitu, kita harus tetap waspada akan halnya terjadinya perubahan-perubahan yang bisa kita periksa ataupun bisa kita lihat ya, jika ada perubahan dari sifat benjolannya tersebut. Pemberian kemoterapi itu hanya diberikan jika tumor itu ganas atau kanker. Jadi pada tumor jinak cukup dioperasi benjolannya saja tanpa ada penata laksanaan selanjutnya. Tetapi kalau tumor itu menjadi ganas atau kita sebut kanker, maka harus ada penata laksanaan selanjutnya, bisa dengan kemoterapi atau dengan pemberian radiasi atau penyinaran. Jadi kalau pada tumor jinak tidak perlu dilakukan kemoterapi. Jika kita sudah menemukan suatu benjolan yang abnormal di tubuh kita ya, terutama dalam hal ini di payudara, maka sebaiknya kita lakukan segera pemeriksaan ke dokter. Karena pertama apalagi adanya faktor genetik ya, misalkan ada orang tua atau nenek atau saudara yang menderita penyakit kanker. Kemudian yang kedua adanya faktor-faktor risiko seperti misalnya tidak punya anak ya. Itu juga adalah merupakan faktor risiko dari timbulnya kanker payudara. Sehingga benjolan sekecil apapun kita harus segera memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat. Jika kita bisa meraba benjolan itu berarti ukurannya sudah di atas 1 cm. Pada benjolan-benjolan yang di bawah ukurannya kurang dari 1 cm itu tidak bisa teraba benjolannya. Hanya bisa dilakukan pemeriksaan atau ditemukan saat pemeriksaan penunjang seperti USG atau mamografi. Bagaimana tips untuk mencegah supaya kita terhindar dari penyakit tumor ini? Yang pertama adalah hidup sehat. Hidup sehat itu dari nutrisi yang sehat, ya, kemudian berolahraga, karena dengan berolahraga itu akan memperlancar peredaran darah
dan akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi dengan berolahraga, makan nutrisi yang cukup baik, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menghindari faktor-faktor resiko seperti terpaparnya sinar matahari yang lama, ataupun kita kalau bekerja di suatu tempat yang banyak radiasi, nah kita harus melengkapi diri dengan perlindungan yang secukupnya. Dan pada orang-orang yang sudah terdapat benjolannya atau terkena tumor di payudaranya, maka ya harus rutin untuk memeriksakan penyakitnya, ya bisa secara periodik 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau tiap tahun dilakukan pemeriksaan di tumornya tersebut. Hal ini untuk mencegah jika terjadi perubahan-perubahan yang tadi di awal saya sebutkan, yaitu berubah sifatnya menjadi suatu keganasan. Ya, demikian penjelasan tentang Q&A seputar tumor payudara pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada Q&A selanjutnya. Saya Dr. Andi Abdillah, spesialis bedah di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.